Muda Mudi. Welcome to Muda Mudi. Muda memulai mandiri. Ada siapa ini? Siapa sih kamu? Lah, kalian gak sayang sama aku? Kok gitu toh? Oh, yang tak kenal maka tak sayang itu. Walah, ya ampun nih, biar temen-temen nih ngerasa disayang sama kita juga. So, hi guys, nama aku Farah dari Banyumas. Aku El dari Tegal. Kenalin, aku Salsa dari Majalengka, Jawa Barat. Oke, kalau dilihat-lihat nih, kita almetnya sama nggak sih? Merah-merah. Merah-merah yang artinya kita dari instansi yang sama, yaitu SMA Al-Abidin Bilingual Boarding School Surakarta. Dan kita masih duduk di bangku kelas 10 nih teman-teman. Nyangka nggak nih teman-teman? Jadi ngomong-ngomong nih, sekolah kita kan boarding ya, yang artinya kita hidup di sini. Nggak di rumah kita, nggak kayak Banyumas, Solo, terus ya tidurnya di Banyumas tapi sekolah di Solo kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin dong ya. Iya, jadi gimana sih, kenapa sih kalian milih buat tinggal di luar kota gini? Dimulai dari sekolah di luar kota gitu. kamu dulu kali ya. Boleh deh, kalau dari aku pribadi sih, aku emang udah punya planning dari kelas 8 SMP apa ya? Ya, sekitar segituan. Punya planning untuk sekolah di luar kota. Dan ya sempet cekcok dikit sih sama mama. Karena kan ya mungkin karena aku anak terakhir dan anak perempuan juga ya. Anak mama kan sih. Jadi ya aku tekan lagi lah kalau mah, aku bisa loh di sini mandiri. Aku bisa kok belajar jaga diri di sini gini. Keren banget sih. Benar. Kuncinya itu yakinin orang tua. Sing penting yakin dan meyakini orang tua dong pastinya. Benar banget. Sambil cari-cari pengalaman juga. Betul. ya sih. Menarik banget. Nah, kalau misalnya aku nih ya, aku pribadi, kalau aku itu waktu SMP itu belum pernah tuh kepikiran buat sekolah di luar kota. Karena pikiranku waktu itu tuh cuma terbatas kayak, kamu sekolahnya di kota ini aja ya, biar gampang aksesnya kemana-mana gitu. Tapi pernah di satu momen, aku tuh kepikiran buat sekolah di luar kota. Jadi try different ways gitu ya. Yes, I think you should try it, Sal, gitu loh. Dan akhirnya aku mengumpulkan tekad dan menguatkan tekad buat sekolah di luar kota karena aku itu yakin pasti aku bisa keluar dari zona nyamanku gitu. Bener. Ingat gak sih kalian kata pepatah? Yang mana tuh? Yang ini loh, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. I see, tahu dong. Kalau kamu gimana nih, Par? Kalau aku nih ya, mungkin beda dari yang lain. Iya deh, paling beda deh. Jadi SMP itu aku udah boarding ya teman-teman. Oh, udah sungguh sama. Udah sungguh dia. Enggak sih sebenarnya, karena banyak banget hal-hal yang baru nih di sini yang aku dapetin. Kayak contohnya, aku waktu di SMP itu masih bisa ketemu sama orang tua 1 minggu, 2 minggu itu easy ya buat kita ya. Easy. Nah, sekarang tuh udah berbulan-bulan nggak ketemu sama orang tua tuh rasanya gimana sih ya. Tapi banyak banget hal positif yang aku dapetin. Contohnya aku jadi belajar gimana cara manage kesibukan, keuangan, terus waktu juga. Apalagi kita kan anak organisasi ya, yang bener-bener kegiatannya tuh nggak cuma 1-2 tapi bisa berselisihan gitu. Jadi menurutku tuh mandiri tuh penting banget sih buat kita. Anyways, tempo hari itu aku ikut seminar, guys. Wah, keren banget tuh. Iya, aku ikut seminar dan si speakernya tuh bilang gini. Dunia itu tercipta ya untuk dijelajahi, and I agree with it. Nice. Yes, setuju banget sama kata-katanya. Ya. Apalagi kita sebagai anak rantau kan ya, yang kita kan mau nggak mau juga harus adaptasi gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara menjelajahi kota kita ini. Kan sayang Kota ya Solo. teman-teman, sayang banget kalau Sayang misalnya 3 tahun terus kita lulus terus ditanyain gimana kota Solo, kita nggak tahu apa-apa Karena dikurung aja. Waduh. Apalagi kota Solo itu kan kota yang cantik ya, kota budaya. Kalau misal kita nggak telusuri, waduh sayang sekali. canggih banget nih ya kota Solo juga. Benar. Terus ngomong-ngomong nih ya, kayaknya tuh kita tuh sekarang berkembang pesat banget ya tentang digitalisasi dan Benar sih. semua hal-hal. Contohnya tuh kayak misalnya kita tuh kan jauh dari orang tua ya teman-teman.
Dan ya hidup mandiri tuh penting banget, apalagi di era yang semuanya udah teknologi ya. Bener banget. Dituntut untuk mandiri ya. Iya nih, ngomong-ngomong tentang mandiri, teman-teman tuh sadar gak sih kalau kita itu udah dilanda sama COVID-19 itu selama berapa tahun coba? Selama 3 tahun. 3 beneran. Selama 3 tahun. 2020 ya. 2020, 2021, 2022. Oh iya ya 3 tahun. Oh iya ya 3 tahun. Ya Gak kerasa kan? libur berapa minggu kemarin? Libur 2 minggu. Iya, dan tahun. kita coba kilas balik ya. Waktu masa-masa COVID-19 itu terjadi naik turun tuh dalam berbagai sektor, entah itu dari sektor ekonomi, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Iya Nah, makanya pada masa-masa itu pemerintah atau bahkan global ya, itu mengencarkan penggunaan teknologi di kalangan masyarakat supaya apa ya? Supaya memudahkan. Apalagi kita kan pasti work from home kan, apalagi studi from home, dan itu membutuhkan apa ya, campur tangan dari teknologi, apalagi digitalisasi. Yes. Keren banget. Bener sih, itu yang bikin faktor utamanya nggak sih? Terus juga Kayak contohnya waktu kita penilaian akhir tahun kemarin. bener. Itu Akhir tahun kayaknya dari awal dari dari awal awal. dari placement test, dari penempatan kelas. Jadi FYI teman-teman, kita tuh ada namanya placement test kan. Penempatan kelas itu udah computer based test. Jadi no paper. Jadi no paper. Jadi Menarik banget. itu emang mau nggak mau kita juga harus melek sama digitalisasi. Iya, sekalinya kita merem tuh pasti kita bakal ketinggalan jauh banget karena Iya. saking berkembang pesatnya teknologi itu lah. Bener banget. Terus contohnya nih, kan kita kan jauh dari orang tua ya, udah nggak bisa lagi, udah bukan era kita lagi yang kayak mau berangkat sekolah terus mah minta uang Gini. Iya. Mah duit Udah bukan era kita lagi teman-teman, soalnya kan kita udah jauh juga, terus kalian pasti ngerasakan kalau misalnya meminta uang ke orang tua tuh nggak enak ya, Nggak enak banget. ada rasa nggak enaknya gitu, terus juga jauh. Tapi ini contohnya itu hasil dari digitalisasi yang tadi Salsa bilang itu tuh kayak contohnya ada e-wallet, mobile banking. I see. Orang tua tuh jadi udah nggak khawatir lagi nih anakku gimana tentang uangnya, kebutuhannya gitu tuh udah dimudahkan banget sama hal-hal teknologi yang canggih tuh yang kayak tadi. Terus orang tua tuh nggak perlu lagi nih ke ATM atau yang ribet-ribet deh, pokoknya tinggal praktis aja lewat HP tuh udah langsung sampai nih ke kita. Nggak perlu juga kayak ke kantor pos buat ngirim uang, kan nggak perlu kan sekarang. Ya kan, tinggal saset aja, modal klik beres. Kalau misalnya kangen nih sama orang tua, kita tinggal manfaatin fitur video call, tinggal manfaatin fitur. Terus kalau misalnya kita kehabisan kuota, kita bisa juga manfaatin e-commerce. Tapi ini nih yang paling penting. Kalau misalnya malam-malam belajar, lapar, pengen martabak, apalagi roti bakar, teman-teman. kita bisa manfaatin online market. Benar sih. Dan itu juga simple loh. Kita tinggal top up, bayar, beres. Atau misalnya kalau misalnya mau COD juga bisa ya. Asal saldonya nggak nol aja sih. Siapa sih yang saldonya 0? Bukan aku siapa sih? Siapa? Kamu gimana? Salsa nggak sih? Kenapa jadi ke aku, woy? Kalau aku itu udah menerapkan hidup mandiri. Iya Apa kah? tuh? Iya kah? Manajemen duit sendiri. Jadi aman tuh dari saldo nol. Nggak ada pokoknya nggak ada. Aku kira mandiri mandi sendiri. Itu gak cuma gitu. kata-kata aja kan, Sal. Iyalah, soalnya aku itu mamaku itu bilang ke aku biar beliau ngasih aku itu aplikasi mobile banking. Dan aku nggak pakai sampai sekarang. Itu yang bikin memudahkan kamu Itu banget, bekal dari mamamu gitu. Iya, warisan, tapi nggak warisan juga kali. Ngomong apa tuh mobil banking? Aku mau nebak sih. Aku mau nebak deh, coba tebak. Aku mau nebak nih. Coba tebak. Soalnya aku kira nih selama ini salah satu masih pakai tabungan ayam gitu soalnya. Ya ampun, Far, itu kalau kamu kali. Aku tak. Apa tuh? Kamu pakai Livin Bank Mandiri Oh, kan? Iya, aku masih stay sama Livin Mandiri. Kamu bener banget. Kayak aku kalau udah mau 17 tahun nih aku mau daftar langsung sendiri soalnya sekarang aku masih pakai akun orang tua nih ya. Dipantau sama orang tua juga. Tapi nih ya, emang banyak banget sih hal-hal yang helpful banget ya buat kita. Ya nggak sih? Bener banget. Nah, teman-teman tahu gak nih Livin Bank Mandiri? Harus kita kenal gak sih? Sebenarnya kita juga masih kenalan, proses kenalan sama Livin Bank Mandiri. Iya, sekalian Karena- kita
sharing-sharing Iya, how can sharing-sharing. we live out our days menjadi anak mandiri dengan Bersama. mandiri tentunya. Soalnya dari Bener orang banget. tua kita tuh membekali kita living by mandiri itu juga buat membuat kita tuh untuk jadi anak yang lebih mandiri juga nih, Nah, teman-teman. bener Nah, kan ini relate banget nih sama pengalaman-pengalaman kita ya. Jadi sekalian kita sharing, sekalian kita kasih tips juga. Bener Buat banget nih. teman-teman. Oh ya, by the way, yang sesuai yang aku baca di Twitter ya. Mhm. Aku anak Twitter banget nih. Jangan lupa follow deh, nanti kita taruh deskripsi boleh. Jadi Living by Mandiri itu udah diluncurin waktu Oktober 2021 teman-teman. Oh, pas Dua- zaman-zaman dua- Covid ya? Oh, Iya, hasil dari digitalisasi juga ya? Hal dari digitalisasi juga. Bener. Jadi udah diluncurin dari Oktober 2021 dan sekarang udah ada update baru yang unik banget. Gimana nggak unik? Apa coba tebak? Transfer tanpa login. Ya itu salah satunya. Informasi saldo e-wallet itu kan bisa connected Iya. kan? Oh, dipantau gitu. Iya, ada lagi nih yang paling aku suka, Masa paling salah suka. Cluenya Semuanya suka gitu. Suka banget. Aku bisa nebak sih, aku bisa nebak. Livin suka. Yes, itu the new Living by The Mandiri. new Livin by Mandiri. itu fiturnya. sebenarnya apa sih? Oh, Jelasin dong, El. Ya, seperti yang kalian tahu kan aku anak Twitter lagi ya. Aku ngomong lagi gini. Anak Twitter lagi. Jadi aku pernah baca itu Twitternya Mas Gibran. Itu beliau update kalau di Solo ada konser Ari Lasso Sal. Ari Lasso ya? Lasso. Oh iya. Aku Her tahu. favorite Dan artist. itu untuk pembayaran tiket konsernya itu pakai Livin Suka. Oh, bisa connected gitu sih? War tiketnya di Livin Oh, war suka. tiket. Livin Suka. War tiketnya di Livin suka bisa? Bisa. Terus ada lagi waktu kita nonton bioskop kemarin, Waktu kemarin itu? Iya. Wah. itu aku Apalagi? aku kan yang bayarin kalian, bukan bayarin kalian sih. Maksudnya kita bayar di kamu gitu Iya, kan? aku tuh bayarnya pakai Livin Suka juga dan dapat potongan diskon banyak banget. Cius, El. Serius, sumpah Sumpah. ini Kok aku bisa sih? aku 3 bulan lagi aku mau bikin akun sendiri, titik. Oke, benar. Terus di Livin suka tuh ada ini ya, kayaknya tuh aku pernah dengar nih. Ya? Kayak kita tuh kan bisa mantau informasi saldo di e-wallet lain kan? Bener, sama ini sih yang paling Salsa suka sih. Apa tuh? Kayak menurutku juga Salsa udah udah pakai gitu sih. Ya apa Itu tuh? jadi Livin Suka udah bermitra sama shop yang untuk top up gaming. Tapi juga bisa. Iya. Betul banget, El. Ini teman-teman salsa kalau udah di kamar pakai headphone terus menyendiri, kita tuh udah nggak didengar apapun sama dia. Waduh. Udah Kalau kalian gitu, gak Jangan terlalu jauh. Kayaknya nih ya teman-teman, Livin Suka tuh sering banget dibuka sama salsa nggak sih? Kalau Soalnya bisa top up gaming tadi kan ya, bisa top up gaming. Terus kalau kuotanya habis, udah deh tinggal di Livin Suka juga ada kan fitur-fitur yang buat Bener pembelian banget. kuota gitu. Asal ya jangan sampai saldo nol ya Sal. Aman. Nah, ini juga merupakan salah satu implementasi dari digitalisasi keuangan ya sih. Iya, benar. Karena implementasi itu make it easier untuk Benar, para benar. pelaku keuangan, karena para pelaku keuangan juga kan kami juga kan termasuk keuangan. Pelaku keuangan. especially cara kita manage keuangan juga. Nah, Terus sekarang nih kan udah bermacam-macam ya teman-teman, hasil digitalisasi, teknologi aja udah makin canggih banget lah ya, udah ngeri Benar banget nih. banget. Pokoknya jangan sampai lupa kalau kita itu harus menghindari perilaku konsumtif, dengerin. Ya, Betul nggak kan? konsumtif kok. Kita kan emang udah bestie banget ya sama Cepet ya. digitalisasi. Udah plok gitu. Cukup Jadi itu kita ya. nggak mungkin lah kesasar di dunia digitalisasi. Betul. Santai aja, Far. Nggak konsumtif kita. Ya, yang penting tuh pengetahuan sih. Benar banget. Nah, sih karena apalagi sih yang mampu membangun kesadaran kritis selain literasi digital. Nice. Di Literasi. literasi. Soalnya ini sering banget diabaikan sama masyarakat ya. Padahal tuh part paling penting adalah literasi. Camkan itu guys, not gitu. Ya, benar banget nih. Jam berapa nih? Far? Udah lama juga ya kita Udah lama. ngobrol-ngobrol. Udah lama. Di jamnya udah mau padahal kayak baru sebentar gitu. Iya. Atau kita bikin kita lanjut part 2 nggak sih? Iya betul. Soalnya ini baru 1 banding 1000 pengalaman kita ya teman-teman. Benar banget. Jadi kalau misalnya kalian nih
ketemu kita di jalan atau nemu sosmed kita nih, feel free ya. Feel free buat ngajak kita ngopi atau jalan atau bahkan diskusi karena kita suka banget sama diskusi. Kita bikin forum discussion yuk. Boleh. Kalau Buat enggak- digitalisasi ya teman-teman. Atau enggak forum gamingnya salsa? Boleh. Oke, kita Demu-Demu di podcast pamit undur diri. teman-teman. See you Jangan Mandiri lupa ya. download Livin by Mandiri dan jangan lupa bikin akun juga ya. Iya. Kita janjian. Oke. Sud, bentar dulu. Jangan lupa mandiri. Mandiri apa? Manajemen duit sendiri bersama Mandiri.